Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips mengenai buang angin rem mobil ya. Jadi setiap kita servis rem, kita buka yang namanya ini karet sentral bawah rem ini, karet blok remnya kita buka, itu otomatis dia akan berangin. Nah, biasanya kalau saya lihat di bengkel-bengkel besar maupun bengkel-bengkel biasa, mereka akan ada dua orang ya. Satu mereka hidupkan mesin, satu di dalam mobil akan menginjak pedal kopling, namanya mengocok pedal kopling. Kemudian mendengarkan instruksi dari bawah, tahan katanya, dia tahan baru dibuang anginnya. Nah, ini tempat minyak rem ya kalau mobil Canter. Nah, mobil Mitsubishi Canter biasanya remnya di sini. Tapi kalau mobil sejenis pribadi yang ada kepalanya, biasanya di kap depan mesin, tabung minyak remnya. Nah, tabung minyak rem. Jadi yang seperti biasa dilakukan orang itu, mereka akan dua orang cara buang angin, dengan menghidupkan mesin, satu di mobil, nah, satu biasanya baring di bawah kolong. Nanti yang di bawah ini mengatakan kocok katanya, dikocok sama yang di atas, tahan katanya, tahan. Nah, kemudian mereka membuang anginnya di sini ya. Nah, ini ada pentil tempat pembuangan angin ini ha. Pentil ini punya lubang dah. Nah, mereka akan buang angin di sini. Itu semua jenis mobil, maupun cakram maupun tromol, mobil besar dan kecil. Kecuali trontonnya, itu akan buang angin di situ. Nah, kali ini saya tips, tunggu sebentar. Jadi apabila biasanya umumnya orang buang angin di sini, kocok katanya, yang di atas akan ngocok mobil, ngocok rem. Kemudian tahan, setelah tahan dia buang sini. Ini otomatis minyak rem akan terbuang, akan muncrat minyak remnya, cas, sampai benar-benar anginnya tidak ada dilihat. Nah, kan begitu kira-kira nih. Jadi kali ini saya punya tips, buang angin rem ini tidak perlu mesti harus dua orang. Cukup satu orang tanpa menghidupkan mesin, tanpa membuang minyak rem. Nah, oke, caranya sangat gampang. Biasanya saya sudah lakukan ini sudah berpuluh-puluh tahun juga. Sebagian teman saya ceritakan, nah, mereka mengikuti karena ada di channel YouTube. Nah, saya akan berbagi pengetahuan sedikit di sini. Mohon maaf jika sebelumnya teman-teman tuh lebih pintar daripada saya bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi. Nah, ini per mobil yang patah ya, per mobil patah ini saya akali dengan ini ya. Nah, kalau mau tahu caranya saya ngakali seperti ini, ada di video saya berikutnya, sebelumnya. Di video saya sebelumnya ada saya membahas masalah per yang patah tanpa harus diganti. Oke, kita kembali lagi ke topik kita, yaitu buang angin tanpa hidup mesin, tanpa dua orang, cukup hanya sendiri, tanpa buang minyak. Oke, nah begini caranya. Ini kebetulan sebelah sini sudah saya buang angin ini, udah nggak ada angin lagi nih, udah mantap. Pokoknya tinggal nanti pasang roda, tinggal pasang roda, setel rem, langsung bisa pakem. Oke, caranya begini. Nah, kita ke sebelah sini ya, yang belum saya buang anginnya.
Ini roda sebelah sini belum saya buang anginnya. Caranya, nah sahabat sekalian, sediakan selang seperti ini. Nah, sediakan selang seperti ini dan botol. Ini selang ada di toko bangunan ini. Biasanya Rp2.000 per meter. Ini biasanya untuk timbang air para tukang ya, untuk timbang air. Jadi kalau bisa selang ini selang yang transparan seperti ini dan botol yang transparan juga. Nah, biar kita tahu. Jadi caranya selang ini kita potong lebih kurang 1 hasta lah, terlalu panjang. Kemudian ujung selang ini kan ada tempat pembuangan angin ini. Nah, ini tempat buang angin ini. Ada pentilnya. Jadi selang ini kita masukkan ke lubang pentilnya tadi. Nah, udah kita masukkan ke lubang pentilnya. Nah, ini kita tampung ke botol. Nah, bentar ya, saya ambil senter, agak gelap. Nah, itu dia sahabat. Ini adalah pentil tempat pembuangan angin. Jadi selangnya kita masukkan sini. Nah, kita masukkan selang sini. Kemudian pentilnya kita kendorkan pakai kunci 10. Setelah kita memasang remnya, kita kendorkan. Coba Anda perhatikan. Anda perhatikan ya. Mana dia? Nah, tuh. Coba perhatikan. Nanti akan ada gelembung-gelembung udara keluar dari situ. Nah, perhatikan ya. Mana nih? Gak kelihatan nggak ya? Nah, itu akan ada gelembung-gelembung udara di situ. Nah, dia minyak itu gak akan mengalir, tetapi mengeluarkan gelembung udara. Itu tandanya dia menghabiskan udara dulu, baru mengeluarkan minyak. Nah, jelas bukan? Nah, kita kendorkan lagi, kita putar lagi, kita kendorkan lagi. Nah, tuh jelas gelembung udaranya. Nah, gelembung udara ini gelembung udara. Nah, jelas yang berjalan itu gelembung udara. Nah, itu gelembung udara yang keluar. Nah, jadi kalau ada angin, dia akan teguh. Nah, ini gelembung udara ini. Nah, dia keluar sendiri gelembung udaranya. Nah, akan disorong oleh minyak rem yang ada di sentral atas sana. Nah, itu dia berjalan. Itu adalah gelembung udaranya. Jadi minyak rem ini dia akan mengalir ke sini nantinya. Kita tampung pakai ini. Dan ini kita biarkan saja dulu. Biarkan saja tetap mengalir. Kira-kira ada 10 menit, 15 menit kita biarkan aja sampai dia mengalir. Kemudian apabila minyak rem yang ada tertampung di sini nanti, ini kalau dia cukup bersih, kalau memang bersih minyaknya, ini kita masukkan lagi ke tabung. Ingat, tabung yang di atas, tabung minyak rem di atas jangan sampai kosong. Karena apabila nanti kosong, dia angin tetap akan masuk terus. Nah, jadi tolong dijaga yang di sana jangan sampai kosong. Kurang-kurang tambah, kurang-kurang tambah. Oh, gitulah. Nah, jadi ini, ini udah mengalir minyak rem. Minyak remnya sudah mengalir ke bawah sini. Nah, ini dia. Nah, jadi apabila nanti ada udara yang terkurung di dalam bekas kita memperbaiki tadi, dia akan keluar lewat sini. Nah, akan keluar lewat sini. Jadi kita biasanya yang seperti saya lakukan seperti ini, itu kemudian saya tanpa membuang angin lagi, itu udah langsung remnya pakem.
Oke sahabat, saya rasa sahabat semua juga udah mengerti cara buang angin rem tanpa membuang minyak. Nah, jadi minyaknya tidak terbuang dan itu bisa dipergunakan lagi untuk dioper ke tabung atas. Oke, sekian dari saya. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.